Salam Kabirim Brukim Habaim, Salam selamat datang di dalam layanan atau acara Hisuk Emunah bersama saya, More Arye dari Kehilat Ori Indonesia dan Kehilat Ori Singapura. Ori Indonesia berada di bawah supervisi dari Rabi Dr. Itzhak Sapira melalui organisasi Yesifat Sufu Internasional dan Ahwat Ami Internasional. Ini adalah sertifikasi dari afiliasi dengan Gerakan Mesianik Judaisme Internasional di bawah organisasi Yesifat Sufu Internasional dan Ahwat Ami Internasional, di mana teman-teman bisa mengaksesnya di dalam QR Code berikut ini. Yesifat Sufu adalah sebuah yeshiva mesianik Judaisme terbesar di dunia yang mempunyai cabang mulai dari Amerika, Israel, Eropa di Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Belgia, Italia, di Asia ada di Sri Lanka, di China, di Korea Selatan, di Indonesia, Besrat Hashem, kemudian ada di Australia, kemudian juga ada di Amerika. Untuk Yesifat Sufu Indonesia, teman-teman bisa melihat atau men-scan melalui QR Code berikut ini. Dan juga perlu saya jelaskan bahwa saya adalah seorang more yang mendapatkan sertifikasi ordinasi sebagai seorang more Torah dari seorang rabi Yahudi, Mesianik, Judaisme bernama Rabi Dr. Itzhak Sapira setelah saya menyelesaikan yeshiva dalam waktu 5 tahun di bawah supervisi dari 3 rabanim pada saat saya, yaitu Rabi Dr. Itzhak Sapira sebagai Saliach Sibur, kemudian Rabi Dr. Stephen Bernstein, Zikrono Livracha, dan juga Rabi Yehezkel Italki. Baik, Khaverim, pada hari ini saya akan membahas tentang Yesayahu atau Yesaya 53 dengan subjudulnya siapakah dia, apakah dia adalah Israel atau apakah dia adalah Masiah, dengan maksud untuk mengungkapkan misteri Yesayahu atau Yesaya 53. Sebelum kita memulai siur atau mini yeshiva ini, saya ucapkan berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Elohinu melech olam asher kidetsanu bemitzvotav vetzifanu la'asok bedivre Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Bezechut Rabbi Yeshua ben Yosef Mesichenu, amin ve amin. Di dalam merit dari Rabi kita, Yeshua ben Yosef, kita sama-sama katakan amin dan amin. Baik, Khaverim. Sebagai pembuka, topik Yesayahu atau Yesaya pasal 53 ini adalah topik yang sering dibahas baik oleh pihak-pihak dari kekristenan maupun dari pihak-pihak agama Yahudi, ya. Dan kita sebagai praktisi Mesianik Judaisme perlu menjembatani kedua kubu ini antara pihak Judaisme, agama Yahudi, dan pihak kekristenan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana misteri Yesayahu 53 ini akan diungkapkan. Karena saya harus membuat mini yeshiva ini atau siur singkat ini setelah melihat situasi yang terjadi di dalam sosial media, terutama di YouTube, bahwa ada seorang Indonesia, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang berdomisili di Australia, sedang belajar agama Yahudi, Judaisme, belum mempunyai gelar atau titel apapun itu, pada saat sedang berusaha melakukan giur
ke dalam agama Yahudi, tetapi kemudian sudah berusaha membuat kesimpulan sendiri tentang isi Yeshayahu 53 ini tanpa fondasi atau struktur yang kuat. Sehingga saya pertanyakan alasan apa orang tersebut membangun pengajarannya, ya, padahal belum mempunyai sertifikasi dari institusi rabinikal tertentu, ya, tetapi sudah berusaha menjelaskan tentang Yeshayahu 53 ini dan menjadi bumerang bagi teman-teman yang ada di kekristenan. Sehingga teman-teman yang ada di kekristenan merasa terpojok dan semakin terpisah antara Judaisme dengan kekristenan. Itu sebabnya Mesianik Judaisme harus hadir di sini untuk menjelaskan secara detail, untuk menjelaskan secara lengkap tentang Yeshayahu 53 ini. Baik, Haverim, untuk jati diri saya tidak perlu menyebutkan secara publik, ya, tidak perlu melakukan lason hara di depan publik, tapi jika teman-teman ingin tahu jati diri dari orang Indonesia yang ada di Australia ini, yang menjelaskan bahwa Yesaya 53 ini adalah Israel, bukan tentang Masiah. Jika ingin mengetahui jati diri siapa orang tersebut, silakan DM saya, silakan japri saya akan jelaskan. Dan agar berhati-hati terhadap guru-guru yang tidak bertanggung jawab, yang belum diperlengkapi dengan amunisi yang kuat. Baik, setelah kita mengucapkan berkat sebelum belajar Torah tadi, mari kita mulai. Saya akan bagikan di layar Baik, Yeshayahu 53, siapakah dia? Apakah dia adalah Israel atau apakah dia adalah Masiah? Dengan subtitle mengungkapkan misteri Yeshayahu atau Yesaya pasal 53. Sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam mini Yeshiva atau siur singkat ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan atau mengulangi lagi, karena hal ini selalu saya jelaskan berulang-ulang di dalam siur tentang mengasihi Israel. Apakah Anda mengasihi Israel? Kita tahu bahwa Israel mempunyai nama sebelum diubah menjadi Israel, yaitu Yakov. Apakah Anda mengasihi Yakov? Di dalam agama Yahudi, di dalam Judaisme, konsep ini disebut sebagai Ahavat Israel. Bahkan di halaman 7 di dalam Sidur Ahavat Olam, ya, pada pagi hari sebelum kita melakukan mitzvah, kita diingatkan mendeklarasikan perintah untuk mengasihi sesama manusia dengan mengatakan Hareni mekabel alai mitzvah ase shel ve'ahavta l'reacha kamocha.
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menerima sepenuhnya untuk diri saya sendiri untuk melakukan perintah positif ini, yaitu mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah mitzvah yang universal, yaitu Ahavat Israel, yang mencangkup mishpatim atau mitzvah yang mengatur hubungan horizontal. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang fakta-fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Ada 7 fakta-fakta sejarah yang tidak dapat kita pungkiri. Saya akan bacakan satu persatu. Nomor 1, nama-nama orang Yahudi di dalam bahasa apapun tidak dapat berubah. Fakta sejarah nomor 2, setiap usaha yang berusaha melenyapkan keyahudian dari seorang Yahudi, berusaha melenyapkan keyahudian dari kota di Israel, berusaha melenyapkan keyahudian dari tanah Israel, berusaha melenyapkan keyahudian dari budaya atau tradisi Yahudi, berusaha melenyapkan keyahudian dari agama Yahudi disebut sebagai anti-Yahudi, yaitu antisemitisme. Ini fakta. Fakta nomor 3. Yesua secara fakta adalah seorang rabi. Rabi berarti adalah sebuah gelar di dalam agama Yahudi. Nama lengkap beliau adalah Rabi Yeshua ben Yosef. Karena bapaknya bernama Yosef, ibunya bernama Miriam. Demikian juga Saul adalah seorang rabi, dididik di bawah Rabban Gamliel bersama rekannya Rabi Yohanan ben Zakkai yang terkenal banyak dituliskan namanya di Talmud. Nama lengkap Rabi Saul adalah Rabi Saul Mitarsis. Tarsis adalah sebuah kota di wilayah Turki. Gelar rabi hanya ada pada sekte agama Yahudi yang bernama Prushim, atau dalam bahasa Indonesia adalah Farisi. Sekte Saduki itu adalah anti-rabinikal, jadi tidak ada gelar rabi di dalam sekte Saduki. Gelar rabi hanya dimiliki di dalam sekte Farisi atau Prushim dalam bahasa Ibraninya. Jadi Rabi Yeshua dan Rabi Saul jelas-jelas berasal dari sekte agama Yahudi yang bernama sekte Farisi. Fakta nomor 4, Rabi Yeshua setiap hari Syabat beribadah ke sinagog. Setiap kali kita membaca di Alkitab, ada tertulis rumah ibadat, itu adalah sinagog. Dalam bahasa Ibrani adalah Bait Knesset. Itu tertulis di Matai 4 ayat 23, Matai 9 ayat 35, dan seterusnya. Saya tidak bisa mengquote semua ayatnya, tapi saya hanya memakai ayat yang ada tertulis, yang kalau tidak cukup tertulis di PowerPoint ini, karena ada banyak tertulis rumah ibadat di dalam Alkitab. Fakta nomor 5, di setiap Bait Knesset atau Beit Knesset ada 3 institusi. Yang pertama adalah Beit Midrash atau rumah belajar. Yang kedua adalah Beit Tefillah atau rumah doa, di mana komunitas Yahudi melakukan Sakharit, Mincha, dan Arvit secara minyan. Dan yang ketiga adalah Beit Din, rumah pengadilan, di mana di situ ada para rabanim untuk memutuskan suatu keputusan atau sebuah halakha. Sebuah Beit Knesset dipimpin oleh seorang chief rabbi atau Rosh Rabanim, atau yang disebut sebagai Sar. Referensi ayatnya di Matai 9 ayat 18. Fakta nomor 6, Rabi Yeshua ben Yosef
datang bukan untuk menciptakan suatu agama baru selain agama Yahudi, yaitu Judaisme. Demikian juga para muridnya, para talmidimnya, dan para slihimnya atau para rasulnya atau para utusannya. Referensi ayatnya diambil dari Matius 26 ayat 59 sampai 60. Nah, saya perlu tekankan sekali lagi bagi mereka yang sedang melakukan giur atau konversi ke agama Yahudi berdasarkan halakha ortodoks Judaisme yang ikut ke Beit Din di Australia, di kota Sydney, mereka semua perlu mengetahui bahwa Rabbi Yeshua ben Yosef datang bukan untuk menciptakan suatu agama baru selain agama Yahudi. Demikian juga para muridnya dan para selihimnya. Ini fakta. Fakta nomor 7. Alkitab mulai dari Bereshit atau Kejadian sampai dengan Hitgalut atau Wahyu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi yang taat dan tidak pernah bermaksud untuk menciptakan suatu agama baru. Ini juga perlu dicatat oleh mereka yang sedang melakukan giur, agar pada saat sedang melakukan giur jangan sampai menjelekkan atau melasonharakan orang-orang Yahudi yang menulis perjanjian baru. Nama Alkitab adalah Tanakh, singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, dan juga Brit Chadasha. Oke, ini perlu dicatat, take note please, untuk mereka yang sedang melakukan giur, konversi ke dalam ortodoks Judaisme, atau mereka yang sedang melakukan giur ke dalam reform Judaisme atau konservatif Judaisme. Karena saya perlu jelaskan, mereka yang melakukan reform, mereka yang melakukan giur atau konversi ke dalam reform Judaisme itu tidak sama dengan mereka yang melakukan giur ke dalam konservatif Judaisme, dan itu juga tidak sama dengan mereka yang melakukan konversi atau giur ke dalam ortodoks Judaisme. Giur di konservatif Judaisme itu ditolak di dalam ortodoks Judaisme, dan mereka harus melakukan giur ulang. Ya, jadi pada mereka yang sedang melakukan giur perlu dicatat poin nomor 6 ini, bahwa Rabbi Yeshua datang dan juga para talmidimnya dan para selihimnya bukan untuk menciptakan suatu agama baru selain agama Yahudi. Fakta nomor 7, para penulis Alkitab mulai dari Bereshit sampai dengan Hitgalut adalah orang-orang Yahudi yang taat, yang mempraktikkan agama Yahudi dengan taat dan tidak pernah bermaksud menciptakan suatu agama baru. Jadi jangan sampai melakukan lasonhara dan juga sinat khinam terhadap orang Yahudi, terutama para penulis perjanjian baru. Perlu dicatat. Kemudian, hal berikut yang perlu saya jelaskan, metode Pardes. Metode Pardes adalah metode menginterpretasikan suatu ayat di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani yang pertama kali dikemukakan oleh Rabbi Moshe ben Sem Tov atau Moshe de Leon. Pardes singkatan dari Peshat, Remes, Dras, dan Sot. Peshat itu literal, Remes itu tersembunyi, simbolik, alegori, hanya dalam bahasa Ibrani saja, tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Dras itu adalah cerita pengajaran, hanya bisa dibaca dalam bahasa Ibrani. Dan Sot itu adalah makna esoterik, makna rahasia atau mistikal, hanya ada dalam bahasa Ibrani. Contoh Sot itu adalah misalnya kitab Zohar dan juga
kitab Hitgalut di dalam Brit Hadasa itu sod. Perlu skill untuk bisa membaca kitab Zohar. Demikian juga perlu skill keahlian untuk bisa membaca kitab Wahyu atau Hitgalut. Dras itu banyak ditemukan di dalam Midras. Ada Midras Agada dan Midras Halakik. Ya, ada dua tipe midrasot. Ya, ada dua tipe midrasim, ya, Midras Agada dan Midras Halakha. Remes itu hanya dalam bahasa Ibrani, simbolisme. Misalnya contoh saya berikan remes. Dalam Brit Hadasa, dalam perjanjian baru, di Besorat Yohanan atau di kitab Yohanan. Nama aslinya adalah Yohanan, bukan Yohanes. Di Besorat Yohanan, ketika Rabi Yesua mengatakan, seperti Moshe Rabenu meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Mengapa harus ular? Bukankah ular itu adalah nakhas, lambang kejahatan? Nah, di sini ada makna remesnya, dan itu hanya bisa ditemukan dalam bahasa Ibrani penjelasannya. Pesat bisa digunakan dalam bahasa apapun di dunia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bisa digunakan dalam semua bahasa. Tapi untuk bisa mengerti lengkap keempat-empatnya, pesat, remes, dras, dan sod, seseorang harus menggalinya dalam bahasa Ibrani. Itulah sebabnya penting seseorang belajar di yeshiva sebelum seseorang bisa mengupas lebih dalam tentang suatu ayat di dalam Alkitab. Jangan sampai kejadian seperti Bapak ini sedang konversi atau sedang giur ke dalam Ortodoks Judaisme, tetapi kemudian belum dipersenjatai, belum diberikan amunisi untuk menggali ayat, tapi sudah menafsirkan secara tidak bertanggung jawab tentang Yesaya pasal 53. Karena apa yang saya jelaskan ke depan itu akan banyak mengupas tentang Pardes, dan selanjutnya akan banyak mengupas tentang 7 aturan hermeneutik menurut Hillel Hazaken dalam menginterpretasikan ayat-ayat di kitab suci. Oke, perlu saya jelaskan, dalam menginterpretasikan suatu ayat di dalam Alkitab, ya, secara halakah, ya, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Hillel Hazaken ini. Oke. Nomor 1, Kal Vachomer. Argumen dari kasus kecil ke kasus besar. Yang kedua, Gezerat Safa. Analogi yang menghubungkan dua ayat Alkitab terpisah yang menggunakan kata-kata yang identik atau serupa. Yang ketiga, Binyan Av Mikatuf Echad. Membangun aturan utama atau prinsip fondasi Bapak dari satu ayat Alkitab untuk diterapkan di ayat yang lain. Binyan Av Mikatuf Echad. Prinsip nomor 4, Binyan Av Mishene Ketuvim. Membangun aturan utama dengan membandingkan dua ayat Alkitab yang berbeda ayat. 5, Klal uprat prat uklal. Menafsirkan aturan umum dengan detail spesifik atau detail spesifik dengan aturan umum. Metode yang keenam, Kayotse bo mimakom akhir. Menyelesaikan bagian yang tidak jelas atau yang bertentangan dengan melihat aturan serupa di ayat yang lain. Yang ketujuh, metode hermeneutik yang ketujuh adalah Davar halamet me inyano. Memahami makna kata atau frasa yang meragukan berdasarkan konteks di sekitarnya. Oke, kalau Khaverim semua sudah memahami metode Pardes, metode 7 hermeneutik Hillel. Sekarang saya akan jelaskan tentang sinat hinam atau kebencian tanpa alasan. Para Rabbanim Chazal di dalam traktat Yoma 9b ayat 3 dan ayat 8, di situ dikatakan Mikdas Rishon Mipne Mahara Kharaf. Karena alasan apa bait suci pertama dihancurkan?
Mitnei selosa devarim sehayu bo. Bait suci pertama dihancurkan karena ada 3 dosa besar yang terjadi pada rumah Israel. Apa saja itu dosanya? Avodah zara, vegilui arayot. Avodah zara itu penyembahan berhala. Vegilui arayot, perzinahan. Yang kedua. Dan yang ketiga, usfi khut damin, pembunuhan, penumpahan darah. Jadi, para Rabbani menjelaskan, bait suci pertama hancur karena 3 dosa besar, yaitu avodah zara, penyembahan berhala, gilui arayot atau perzinahan, praktek seks bebas, perzinahan, dan yang ketiga, sifikhut damim, pembunuhan. Kemudian di traktat yang sama, Yoma 9 ayat 8, di situ dikatakan, namun mengingat bahwa orang-orang Yahudi pada masa bait suci kedua terlibat dalam belajar Torah, menjalankan mitzvot, dan banyak melakukan perbuatan baik, dan bahwa mereka tidak melakukan sama sekali perbuatan berdosa yang pernah dilakukan oleh generasi di bait suci pertama, mengapa bait suci kedua tetap dihancurkan? Para Rabbanim, Chazal menjelaskan bait suci kedua dihancurkan karena adanya dosa sinat chinam, yaitu kebencian yang tidak beralasan kepada sesama orang Yahudi pada masa itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa kebencian yang tidak beralasan kepada sesama orang Yahudi atau yang disebut sebagai sinat chinam itu ekivalen setara dengan 3 dosa besar, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Oleh sebab itu, pesan saya kepada mereka yang sedang melakukan giur menurut ortodoks Judaisme, ingin menjadi Yahudi, jangan sampai jatuh dalam dosa sinat chinam, kebencian kepada sesama orang Yahudi. Para penulis perjanjian baru dengan mengajarkan hal yang salah tentang perjanjian baru. Karena jika Anda yang sedang melakukan giur menjadi orang, berusaha sedang menjadi seorang Yahudi, tetapi Anda mengajarkan kebencian terhadap sesama orang Yahudi, maka itu adalah dosa sinat chinam yang setara dengan penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Saya ingatkan, Yoma 9b, traktat Yoma 9b, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. Mohon dicatat. Oleh sebab itu, di dalam Orot HaKodesh volume 3 halaman 324, Chief Rabbi Askenazi pertama di Israel, yaitu Rabbi Avraham Itzhak HaKohen Kook, mengajarkan kepada para talmidimnya sebagai berikut. Jika kita dan bait suci kita hancur bersama-sama dengan kita karena ada dosa sinat chinam, kebencian yang tidak beralasan di antara kita, maka kita dan bait suci kita akan bangkit kembali bersama kita jika ada ahavat chinam atau kasih yang tanpa persyaratan di antara kita. Ingat, ini adalah ajaran dari Chief Rabbinical Askenazi pertama di Israel, yaitu Rabbi Avraham Itzhak HaKohen Kook, yang hidup dari tahun 1865 sampai tahun 1935. Saya harap mereka yang sedang melakukan giur belajar dari Chief Rabbinical Askenazi pertama di Israel itu, Rabbi Avraham Kook. Oke? Jangan menyebarkan sinat chinam di sosial media. Jangan menyebarkan sinat chinam kepada sesama orang Yahudi. Karena perbuatan sinat chinam yang dilakukan di dalam rumah Israel itu menyebabkan kehancuran bait suci dan menunda pembangunan bait suci yang ketiga. Perlu dipahami ini. Baik, saya akan mulai dengan
kontroversi yang diajarkan oleh seseorang Indonesia yang ada di Australia yang mengatakan bahwa Yesaya 53 adalah bukan tentang Masiah, tetapi tentang Israel. Karena di Yesayahu 41 ayat 8 dikatakan, Ve'ata Israel avdi Yaakov asher becharticha zera Abraham ohavi. Tetapi engkau hai Israel hambaku, Israel avdi, hai Yaakov yang telah kupilih keturunan Abraham yang aku kasih. Jadi berdasarkan Yesayahu 41 ayat 8 bahwa Israel itu hambanya Hashem. Oleh sebab itu Yesayahu 53 menurut beliau, untuk mempermudah sebut saja inisialnya adalah menurut Bapak JP, Juliet Papa. Menurut Bapak JP yang ada di Australia, maka Yesayahu 53 itu adalah Israel, bukan Masiah. Karena Yesayahu sudah menjelaskan di ayat pasal-pasal sebelumnya, di pasal 41 ayat 8, bahwa Israel itu adalah hambanya Hashem. Israel Afdi, Israel hambaku. Kemudian beliau, Bapak JP juga mengutip dari Yesaya 49 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Fayomer li, ia berfirman kepadaku, Afdi ata Israel, engkau adalah hambaku Israel. Aser becha et panar, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Afdi ata Israel. Jadi Yesaya 41 ayat 8, Yesaya 49 ayat 3 jelas-jelas mengatakan bahwa Israel adalah hambaku. Oleh sebab itu Bapak JP ini berkesimpulan bahwa Yesayahu 53 itu bukan Masiah, tetapi adalah Israel. Kalau kita mengikuti konsep pemikiran dari Bapak JP yang sedang melakukan giur ke dalam Ortodoks Judaisme, ya, kemudian belum dilengkapi dengan fondasi yang kuat tentang Pesat, Remes, Dras, dan Sot, belum dilengkapi pengetahuan yang kuat tentang 7 metode hermeneutik dari Hillel, maka banyak orang ya juga ikut berpikir seperti Bapak JP. Dan saya ingin jelaskan, pemikiran seperti Bapak JP yang dijelaskan secara sosial media di publik itu adalah salah, kurang tepat. Karena tidak sepenuhnya menjelaskan, tidak secara terang-terangan menjelaskan. Nah, Be'ezrat Hashem melalui penjelasan saya, melalui siur singkat ini, mini yesifa ini, Be'ezrat Hashem bisa menjelaskan, melalui Messianic Judaism ini bisa menjelaskan tentang Yesayahu 53 ini secara detail. Kalau kita memakai konsep pemikiran Bapak JP yang mengatakan karena Yesaya 41 ayat 8 mengatakan Israel adalah hambaku, dan Yesaya 49 ayat 3 bahwa Israel adalah hambaku, maka Yesaya 52 ayat 13 juga mengatakan Hine Yaskil Afdi Yarum Fenisha Vegava Meot. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Siapakah hambaku? Di Yesaya 52 ayat 13 ini, menurut Bapak JP ini adalah Israel. Pertanyaannya, apakah hambaku di ayat ini adalah memang benar Israel? Ayat selanjutnya ini akan semakin jelas. Yesayahu 52 ayat 14. Di situ dikatakan, Ka'asher samu alecha rabim ken mischat meis mar'ehu vetoaro mibne Adam. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ken mischat meish, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Mar'ehu vetoaro mibne Adam, bukan seperti anak manusia lagi. Apakah ayat ini
Yeshayahu 50 dan 14 berbicara tentang Israel? Menurut Bapak JP, iya. Apakah Adam atau manusia di Yeshayahu 50 dan 14 ini adalah Israel? Saya lanjut lagi. Kita baca ke Yehezkel 1:26. Di situ dikatakan, Umi ma'al larakia asher al rosham kemar even sapir demut kise ve'al demut hakise demut kemar Adam alaf milmala. Di atas cakrawala yang di atas di kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, sapir, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa Adam manusia. Apakah ayat ini berbicara tentang Israel? Seperti yang diajarkan Bapak JP? Apakah Adam atau manusia di Yehezkel 1:26 ini adalah Israel? Kalau kita mengikuti nalar berpikir Bapak JP bahwa Yesaya 52 ayat 14 ini adalah Israel, maka Yehezkel 1 ayat 26 yang berbicara tentang Adam, karena sama-sama Adam. Yeshayahu 52 14 Adam, Yehezkel 1 26 adalah Adam. Kalau menurut pemahaman Bapak JP, Adam ini adalah Israel. Tapi apakah benar ini Israel? Tentu tidak. Kemudian mari kita sekarang masuk ke Yeshayahu 53 ayat 2-5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Adonai, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah ayat ini berbicara tentang Israel? Menurut Bapak JP, iya. Menurut nalar berpikirnya, karena Yeshayahu 42, 41 ayat 8 dan 43 ayat 9 tadi, maaf, benar tadi ayat. Karena menurut Bapak JP, Yesaya 49 ayat 3 dan 41 ayat 8 berbicara tentang Israel, maka Yesaya 53 ayat 2-5 adalah berbicara tentang Israel. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesayahu 53 ini berbicara tentang Israel? Atau ayat ini berbicara tentang sosok manusia yang menderita demi Israel? Kita akan jawab pertanyaan itu. Mari kita cek apa penjelasan Khazal. Ya. Saya akan merujuk, saya akan mengutip penjelasan Khazal. Ini bukan ciptaan saya sendiri, saya hanya mengutip apa kata para rabani. Di dalam Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98b ayat 14, di situ dikatakan tentang Masiah. Gemara bertanya, siapakah namanya? Yesifanya Rabbi Shela berkata, Siloh adalah namanya, seperti ada tertulis di Bereshit 49 ayat 10, sampai Siloh datang. Yesifanya Rabbi Yanai berkata, Yinon adalah namanya, seperti ada tertulis, biarlah namanya tetap selama-lamanya Yinon. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Rabbi Yanai mengutip Tehilim 72 ayat 17. Yesifa yang lain, Yesifanya Rabbi Hanina berkata, Hanina adalah namanya seperti ada tertulis di Yirmiyahu 16 ayat 13. Sebab aku tidak akan menaruh belas kasihan Hanina lagi kepadamu. Dan beberapa Rabbanim yang lain berkata bahwa Menachem ben Hizkia adalah namanya.
Seperti ada tertulis, karena sang penghibur Menachem yang seharusnya membebaskan neshamaku jauh daripadaku. Mengutip Eicha atau Ratapan 1 ayat 16. Dan para rabi, para rabanim berkata, Metzora dari rumah Rabi Yehuda Hanasi adalah namanya. Seperti ada tertulis, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia dipukul dan ditindas Elohim, mengutip dari Yeshayahu 53:4. Menurut Talmud Bavli, Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 98b 14, Yeshayahu 53:4 adalah bukan tentang Israel, tetapi tentang Masiah yang menderita, Metzora. Ini penjelasan Rabbi Yehuda Hanasi. Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 98b 14 menjelaskan bahwa Rabbi Yehuda Hanasi yang sering dipanggil cukup sebagai Rabi, ya. Jadi kalau teman-teman belajar Talmud, ada gelar spesifik yang kalau dituliskan Rabi itu sudah langsung menuju kepada Rabbi Yehuda Hanasi. Kalau Rav itu merujuk kepada Rav Abba Bar Aviu, itu ada di Babilonia, di Irak, di Nehardea, di Yeshiva di Nehardea. Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 98b 14 menjelaskan bahwa Rabbi Yehuda Hanasi mengajarkan bahwa Yeshayahu 53:4 berbicara tentang sosok Masiah yang menderita atau Masiah Ben Yosef, bukan Israel. Bukan Israel, Khabirin. Mari kita cek apa penjelasan Chazal yang lain. Tadi kita sudah baca Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 98b 14. Oke, sekarang kita lihat referensi yang lain. Zohar Parasat Vayachel pasal 24 ayat 336. Di situ dikatakan, Sang Masiah melakukan bagiannya. Ia memasuki sebuah ruangan di Gan Eden, di Taman Eden yang disebut sebagai ruangan penderitaan. Di sana ia memanggil semua penyakit, semua rasa sakit, dan semua penderitaan Israel, dan memerintahkan mereka semua untuk ditimpakan kepadanya. Dan mereka pun melakukannya. Seandainya ia tidak meringankan beban penderitaan Israel dengan memikul semuanya sendiri, maka tidak seorang manusia pun yang dapat menanggung penderitaan yang ditimpakan kepada Israel sebagai penebusan atas kelalaian mereka terhadap Torah. Demikianlah firman kitab suci, mengutip lagi Yesaya 53 ayat yang keempat. Sesungguhnya ia menanggung penyakit-penyakit kita, dan seterusnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Rabbi Eleazar di bumi, melakukan peranan sebagai Masiah Ben Yosef. Di dalam Judaisme, konsep ini disebut sebagai Mesirut Nefes, atau penyerahan total hidup seseorang sampai mati. Ini adalah sebuah bentuk pengorbanan diri secara total, pengabdian total untuk menempatkan tujuan yang lebih tinggi di atas keinginan atau kepentingan pribadi seseorang. Dan perlu dicatat, Khaberim, terutama mereka yang sedang melakukan giur secara ortodoks, secara halakha, Judaisme tidak mengatur kriteria Masiah Ben Yosef. Siapa saja bisa menjadi Masiah Ben Yosef. Perlu diketahui, Khaberim. Bahkan gerakan Chabad di dunia itu ada dua. Ada Chabad Mesihim atau Chabad Mesianik yang percaya bahwa rebenya, yaitu Rabbi Snirsen Zichrono Livraka, adalah Masiah. Tetapi ada juga member Chabad yang lain yang tidak percaya. Ya, jadi sah-sah saja bahwa ya seseorang percaya kepada rebenya sebagai Masiah Ben Yosef. Oleh sebab itu, ya, kalau Chabad Mesihim bisa percaya kepada rebenya, Rebe Snirsen Zichrono Livraka, sebagai Masiahnya, Masiah Ben Yosef, mengapa mereka yang sedang melakukan giur menjelekkan Rebe Yeshua Ben Yosef sebagai Masiah Ben Yosef?
Nggak fair. Oke, itu penjelasan Khazal dari Zohar, Parasat, Vayakhel, pasal 24, ayat 336. Jadi kita sudah dapat dua referensi penjelasan Khazal. Bukan berdasarkan pola pikir saya sendiri, bukan. Saya hanya mengutip. Pertama dari Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98b 14. Yang kedua Zohar Parasat Vayakhel, pasal 24 ayat 336 mengajarkan bahwa Yeshayahu 53:4 adalah berbicara tentang sosok Masia yang menderita atau Masia ben Yosef, bukan Israel. Apakah seorang Bapak JP dari Australia mau bertentangan dengan Talmud? Mau bertentangan dengan Rabbi Yehuda Hanasi? Mau bertentangan dengan Zohar? Mau bertentangan dengan Rabbi Simon Bar Yochai yang menulis Zohar? Tentu tidak. Mari kita cek penjelasan Khazal yang lain. Likutei Moharan, part 2, ya, pasal 8, 6, ayat 8. Likutei Moharan ini adalah kitab yang selalu dipegang oleh gerakan Hasidik Judaisme bernama Breslov. Oke? Dengan rabi mereka yang dipercaya oleh mereka adalah Rabbi Nachman. Kalau Breslov punya Rabbi Nachman, kalau Chabad punya Rabbi Sneerson, kalau Mesianik Judaisme punya Rabbi Yeshua. Sah-sah saja sebagai Masia ben Yosef. Karena secara halakha tidak ada halakha yang mengatur seseorang untuk menjadi Masiah ben Yosef. Oke, mari kita baca Likutei Moharan. Sebab ketika seluruh jemaat Israel ada dalam kondisi tidak layak, maka mereka tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Oleh sebab itu, seorang sadik harus mengalami penderitaan atas dirinya sendiri demi seluruh bangsa. Maka seluruh jemaat akan dapat diselamatkan dari kehancuran. Tetapi tidak bagi seorang sadik tersebut, karena ia akan menerima penderitaan untuk seluruh jemaat Israel. Ini adalah konsep, mengutip lagi Yeshayahu 53:4. Sesungguhnya ia menanggung penyakit-penyakit kita. Ini yang namanya mesirut nefes, atau penyerahan total hidup seseorang sampai mati. Sebuah bentuk pengorbanan diri secara total, pengabdian total untuk menempatkan tujuan yang lebih tinggi di atas keinginan kepentingan pribadi seseorang. Jadi, ada 3 referensi dari Khazal. Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 98b 14. Zohar, Parasat Vayakhel, Likutei Moharan, semuanya menjelaskan Yeshayahu 53:4 berbicara tentang Masiah yang menderita, bukan tentang Israel. Oke, menurut Likutei Moharan part 2 868 mengajarkan bahwa Yeshayahu 53:4 adalah berbicara tentang sosok Masiah yang menderita, Masiah ben Yosef, bukan tentang Israel. Apakah Bapak JP di Australia sana mau bertentangan dengan Likutei Moharan? Mau bertentangan dengan Rabbi Nachman? Hasbe Khalila. Mari kita cek apa penjelasan Khazal yang lain. Saya kutip dari Rasi, Rabbi Shlomo Itzhaki. Bapak JP di Australia mengutip Rasi. Saya juga mengutip Rasi yang sama. Dari ayatnya Yeshayahu 53:4. Rasi menulis, kita mengira bahwa dia dibenci oleh yang Maha Kudus, terpujilah dia Hakadosh Baruhu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Melainkan dia menderita karena pelanggaran kita sendiri dalam tanda kurung bangsa Israel. Dan dia dihancurkan karena kejahatan kita dalam tanda kurung bangsa Israel. Jadi Rasi mengutip atau menjelaskan ayat Yeshayahu 53:4. Saya hanya mengutipnya, bahwa Yeshayahu 53:4 berbicara tentang seorang sadik yang menderita karena pelanggaran bangsa Israel. Itu mesirut nefesh. Mesirut nefesh itu ajaran agama Yahudi, khabari. Bukan seluruh Israel melakukan mesirut nefesh, hanya satu orang sadik melakukan mesirut nefesh demi satu bangsa. Itulah misi Masia ben Yosef.
Ada 4 referensi sudah. Talmud Babilonia, Sanhedrin 98b, Zohar Parasat Fayachel, Likutei Moharan, Rashi Rabbi Shlomo Itzhaki mengajarkan bahwa Yeshayahu 53:4 berbicara tentang sosok Masiah yang menderita atau Masiah ben Yosef, bukan tentang Israel. Selanjutnya mari kita cek apa penjelasan Chazal. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani, Yosef itu sama juga dengan Zion. Nilai gematrianya 156. Yud 10, Vav 6, Sameh 60, P 80, total 156. Zion, Sade 90, Yud 10, Vav 6, Nun 50, total 156. Sehingga Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato di dalam bukunya Ma'amar Hagiula, Secrets of the Redemption, diterjemahkan oleh Rabbi Mordechai Nisim melalui Veldheim Press, halaman 101-102. Berdasarkan konsep bahasa Ibrani dalam gematria Yosef sampai dengan Zion, artinya apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Zion. Melech Zion adalah Masiah ben Yosef. Melech Zion, Raja Zion, sama dengan Masiah ben Yosef. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, mengajarkan di dalam bukunya Ma'amar Hagiula sebagai berikut. Kesempurnaan spiritual akan terwujud dengan hadirnya Masiah ben Yosef. Itulah sebabnya Masiah ben Yosef perlu hadir di Israel demi kesempurnaan spiritual Israel, bangsa Israel. Selihat, jika generasi saat itu tidak layak, jika generasi Israel saat itu tidak layak, maka Masiah ben Yosef harus mati, dan di dalam kematiannya, Masiah ben Yosef akan merektifikasi neshamot mereka. Sebaliknya, jika generasi saat itu layak, bahkan tanpa kematian Masiah ben Yosef, ia juga akan merektifikasi neshamot mereka. Ini adalah misi Masiah ben Yosef, dan mengapa diperlukan kehadiran Masiah ben Yosef bagi Israel. Ramchal yang mengatakan ini. Rabbi Moshe Chaim Lusato. Yang berikut, Kol Hator, pasal 2, bagian yang kedua, diterjemahkan oleh Rabbi Yechiel Barlev dan Kais halaman 70. Tentang Yosef sama dengan Zion 156. Apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Zion. Melech Zion sama dengan Masiah ben Yosef. Raja Zion adalah Masiah ben Yosef. Kol Hator mengajarkan pada awal proses penebusan, rumah Yosef dan rumah Yehuda adalah dua bagian rumah di tanganmu. Ketika mereka masih terpecah dua. Ketika awal proses rektifikasi dari bawah. Jadi di dalam Hasidic Judaisme, proses penebusan itu, proses rektifikasi harus dimulai dari bawah. Dunia terendah ini adalah dunia Asia. Di mana dunia nefesot, dunia nefes. Rektifikasi dimulai dari nefes. Olam Asia. Nanti ketika proses penebusan komplit sempurna, ketika dua rumah tersebut menjadi satu tangan di tangan Hashem, maka kedua Mesihim, Mesihim itu Masiah ben Yosef dan Masiah ben David akan menjadi satu juga. Yeskel 37 ayat 16-19. Mereka akan menjadi satu kesatuan, yaitu mereka akan menjadi Raja Masiah, Melech HaMasiah, yaitu Masiah ben David, Raja Masiah, yang menjadi kepercayaan dari Moshe Rabbeinu. Jadi, Kol Hator mengajarkan, sebelum muncul datangnya Masiah ben David, Raja Masiah, Melech HaMasiah, maka harus ada datang Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita. Itulah proses awal penebusan untuk membuat sempurna rumah Israel. Seperti penjelasan Ramchal tadi.
kesempurnaan spiritual akan terwujud dengan hadirnya Masya ben Yosef. Ramchal di bukunya Ma'amar Hagiula, Kolhator juga menjelaskan hal yang sama. Diperlukan kehadiran Masya ben Yosef. Itulah Yesaya 53 ayat 4. Lanjut masih di Kolhator, Yeskel 37 ayat 19, rumah Yosef. Sosok ini merujuk kepada Masya ben Yosef, atau Beit Yosef merujuk kepada Masya ben Yosef. Keseluruhan proses penebusan bergantung pada penyatuan kedua rumah ini, yaitu Beit Yosef dan Beit Yehudi atau Beit Yehuda. Yosef harus bergabung dengan Yehuda. Seperti peristiwa di Mesir, di Mitzrayim, ketika Yosef bersatu dengan Yehuda, berpelukan dengan Yehuda. Mereka adalah dua Mesikim, yaitu Masya ben Yosef, Beit Yosef, rumah Yosef, itu berbicara tentang Masya ben Yosef, dan Masya ben David, yang pada mulanya itu pada proses penebusan dimulai dari bawah. Kedua tokoh ini terpisah di dalam tanganmu, mengutip Yeskel 37:17. Setelah itu mereka berdua akan menjadi satu di dalam tangannya Hashem. Kalau Hashem ingin menyatukan, tidak ada seorang manusia bisa memisahkan. Jadi jangan mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah Israel. Jangan memisahkan Masya ben Yosef, Masya yang menderita ini, dari rumah Israel. Karena Yeskel 37:19 mengajarkan bahwa Hashem akan menyatukan Masya ben Yosef, Masya yang menderita ini, dengan Yehuda, dengan rumah Israel. Tangan Hashem yang berarti hanya mujizat, keajaiban dengan pertolongan dari surga. Itu penjelasan Kolhator. Di Parashat Vayesef, di Bereshit 37 ayat 2, disitu katakan, Eleh toldot Yaakov Yosef. Para rabi bertanya, kenapa disebutkan Yaakov Yosef? Apa hubungannya? Apa hal yang menarik dari Yaakov Yosef disebutkan? Rasi mengajar, inilah kehidupan mereka berdua, Yaakov Yosef. Yaakov itu Israel, Yosef itu Masya ben Yosef. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka, pada Yaakov Yosef, hingga mereka membuat tempat pemukiman yang permanen. Ini berbicara tentang olam haba. Jadi cerita tentang Israel dan Yosef itu akan terus sampai nanti di olam haba. Sama halnya bahwa Yosef sama dengan Zion, nilai gematria 156. Apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Zion. Apapun yang terjadi pada Yosef terjadi pada Zion. Zion itu dalam tanda kurung Israel. Apapun yang terjadi pada Masya ben Yosef terjadi pada Zion dalam tanda kurung Israel. Apapun yang terjadi pada Masya Yeshua ben Yosef juga terjadi pada Israel. Karena apa? Yosef sama dengan Zion. Secara gematria. Ambil contoh. Rabi Yeshua mati dan bangkit. Israel sebagai negara pernah mati. Dan pada tahun 1948 bangkit. Bahasa Ibrani juga pernah mati. Dan bahasa Ibrani bangkit kembali. Sama seperti Yeshua bangkit, mati dan bangkit. Bahasa Ibrani mati dan bangkit. Apapun yang terjadi pada Yosef, terjadi pada Zion. Terjadi pada Israel. Ingat metode Pardes, Peshat, Remes, Dras, dan Sot. Saya hanya mengingatkan saja. Dan ingat 7 aturan hermeneutik Hillel. Ya, mulai dari Kal Vachomer sampai Davar Halamet Mein Yanu dari nomor 1 sampai nomor 7. Ini akan kita gunakan sekarang. Sekarang, mengutip Bapak JP di Australia. Karena Yesaya 41 ayat 8
mengatakan Israel Afdi, Israel hambaku, maka Yesaya 53 itu udah pasti hambaku adalah Israel, bukan Masiah. Apakah benar? Apakah sesempit itu definisinya? Apakah hanya Israel yang disebut sebagai hambaku? Kalau menurut Bapak JP, ya, artinya definisinya sempit. Sedangkan agama Yahudi mempunyai makna pesat, remes, dras, dan sot. Mengajarkan pesat, remes, dras, dan sot. Hillel mengajarkan kalvachomer gezra safa binyan af mikatuf echad binyan af mishene ketuvim kelal uprat prat uklal kayotse bomi makom akhir dafar halamet meinian. Jadi kita tidak bisa sesempit seperti pemikiran Bapak JP yang mendefinisikan Yesaya 41 ayat 8. Karena nggak sepenuhnya mengajarkan kebenaran yang sejati, tidak. Bagaimana dengan Yesaya 49 ayat yang ketiga? Yang mengatakan, Afdi ata Israel, hambaku adalah Israel. Apakah hanya Israel yang disebut hambaku? Apakah sesempit itu definisinya? Ingat, 7 aturan hermeneutik dari Hillel. Berdasarkan aturan Hillel yang nomor 2 dan nomor 3, nomor 2 itu Gezra Safa, dan nomor 3 itu Binyan Af Mikatuf Echad, maka identitas hambaku di Yesaya 41 ayat 8 dan 49 ayat 3 adalah Israel. Betul, menurut penjelasan Bapak JP di Australia, betul. Tetapi ada tambahannya. Karena Bapak JP tidak menjelaskan secara detail, hanya stop di situ. Identitas hambaku di Yesaya 52 ayat 13 sampai 14 dan Yesaya 53 adalah Masiah ben Yosef atau Masiah yang menderita. Mengapa? Karena makna remes. Nah, kembali sekarang saya menggunakan metode Pardes. Remes yaitu makna tersembunyi, simbolik, alegori, hanya ada dalam bahasa Ibrani. Makna remes dari kata Yosef sama dengan Zion 156. Sehingga apapun yang terjadi pada Yosef, terjadi pada Zion, terjadi pada Yakob, terjadi pada Israel. Apapun yang terjadi pada Masiah Yeshua ben Yosef juga terjadi pada Zion, Yakob, dan Israel. Apapun yang terjadi pada Yeshua, terjadi juga pada Israel. Hal ini mengajar secara makna remes, Yosef sama dengan Zion. Masiah Yeshua ben Yosef adalah Yehida dengan Zion, Yehida dengan Israel. Itu makna remes, sehingga kita sekarang maknanya semakin broader, semakin lebih luas lagi. Bahwa identitas hambaku bukan hanya Israel saja, tetapi juga berbicara tentang Masiah. Karena Masiah dan Israel itu Yehida, satu kesatuan. Secara sederhana begini saya jelaskan. Jika menurut Bapak JP, hambaku adalah Israel, artinya setiap orang di rumah Israel adalah hambanya Hashem. Di dalam komunitas rumah Israel, yang paling sulung dari komunitas rumah Israel adalah Masiah. Sehingga dengan demikian secara gezera safa dan secara binyan af mikatuf echad, saya mengutip aturan hermeneutik Hillel sekarang, Masiah yang adalah bagian dari rumah Israel adalah juga sama sebagai hambanya Hashem. Karena Masiah itu bagian dari Israel. Bisa mengerti sekarang teman-teman bagaimana kita mengolahnya berdasarkan hermeneutik Hillel dan berdasarkan metode Pardes. Yosef sama dengan Zion 156. Jadi identitas hambaku di Yesaya 41 ayat 8, 49 ayat 3, Yesaya 52 13 sampai 14
Yeshayahu 53. Bukan hanya Israel, tetapi secara Gezra Safa, secara binyan Afkatuf Echad juga berbicara tentang Masiyah. Itu yang tidak dijelaskan oleh Bapak JP. Ambil contoh, saya berikan contoh lain. Di Shemot, Keluaran 4 ayat 22. Di situ dikatakan, Ve'amarta el Paro, katakanlah kepada Paro, ko amar Adonai benei Bechori Israel. Maka engkau harus berkata kepada Paro, Firaun, beginilah firman Adonai, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sekarang pertanyaannya, belum, nanti. Ingat, catat dulu, Keluaran 4 ayat 22, Shemot 4 ayat 22, anak sulung Hashem ialah Israel. Hosea 11 ayat 1 di situ dikatakan, Kina'ar Israel ve'ohavehu umi Mitzraim karati livni. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Yang disebut sebagai anaknya Hashem adalah Israel. Israel adalah anaknya Hashem. Shemot 4:22, Israel anaknya Hashem. Beni Bechori Israel, anak sulungku. Beni itu adalah anakku, Bechori anak sulungku. Jadi Israel itu adalah anaknya Hashem. Berdasarkan Shemot 4:22, berdasarkan Hosea 11 ayat 1, Israel adalah anaknya Hashem. Sekarang pertanyaannya, apakah Israel anaknya Hashem? Ya, berdasarkan Shemot 4:22, Hosea 11 ayat 1. Apa? Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah Masiyah anaknya Hashem? Berdasarkan konsep dari Hillel, Gezra Safa, dan binyan Afmikatuf Echad, dan juga berdasarkan prinsip dari gematria bahasa Ibrani Remes, Yosef Zion, sampai dengan 156, kita menemukan bahwa Masiyah dan Israel itu adalah Yehida, satu kesatuan. Sehingga kalau Israel adalah anaknya Hashem, maka seluruh isi dari rumah Israel juga termasuk anaknya Hashem. Dalam hal ini, Masiyah juga adalah anaknya Hashem. Itu artinya binyan Afmikatuf Echad, prinsip Hillel. Itulah yang dikatakan, ditulis oleh Matai Bet Perek Tetvav. Matai 2 ayat 15. Di situ katakan, Vayehi Sham'at Mot Hordos, Herodes sudah mati, Lemalot et Devar Adonai Beyat Hanavi Lemor Mimitzraim Karati Livni, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Adonai, oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku, Hosea 11 ayat 1. Matai menggunakan konsep Gezra Safa dan binyan Afmikatuf Echad. Matai sebagai orang Yahudi menguasai bahasa Ibrani, menguasai gematria Yosef sampai dengan Zion. Artinya Matai menguasai bahwa Masiyah itu Yehida dengan Israel. Matai mengerti konsep ini. Itu sebabnya Rav Saul dalam Romim 8 ayat 29 mengatakan, Ki et aser Yedam Mikedem Otam Gam Ya'at Lihyot Domim Ledzelem Beno Lemaan Yihye Habechor
betoh achim rabim. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Da'at beterem, Yirmiyahu 1:5, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran demut dari anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung habkhor di antara banyak saudara Achim Bamasiah. Rav Saul menguasai ini metode yang diajarkan Hillel. Gezerah Safa, Binyan Afmikatuf Echad. Rav Saul mengerti bahasa Ibrani, mengerti gematria Yosef dan sama dengan Zion, mengerti makna remesnya. Jadi jangan menjelaskan ke publik suatu ayat tidak secara penuh, tidak secara salem. Salem itu artinya penuh, secara whole. Kita harus mengerti metode Judaisme dalam membedah suatu ayat. Tidak bisa memakai konsep yang dijelaskan Bapak JP karena Yesaya 49 ayat 3 mengatakan bahwa Israel adalah hambaku, maka otomatis Yesaya 53 bahwa hamba yang menderita itu adalah Israel. Tidak, Hasbe Khalil nggak begitu caranya. Kita harus menggali dari makna Pardes, Pesat, Remes, Dras, dan Sod. Dan juga kita harus menggali dari konsep hermeneutik yang Hillel ajarkan. Karena semua adalah orang-orang Yahudi yang taat agama Yahudi. Yang mengerti bahwa mereka tidak bermaksud menciptakan suatu agama baru selain tetap agama Yahudi. Oleh sebab itu, Sof Dafar, perkataan terakhir. Judaisme adalah lautan yang luas. Ada konsep di dalam Judaisme yaitu Sifim Panim La Torah. Yaitu 70 wajah dari Torah. Artinya, dalam belajar Torah kita perlu bijaksana. Menggunakan hokmah, binah, dan da'at. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Seseorang bisa berhasil dalam belajar Torah jika seseorang mengalami experiencing Ben Elohim atau anak Elohim. Karena binah, Ben Yud Nun Hei, binah, kalau susunan huruf Ibrani diubah, itu menjadi Ben Yah atau anak Yah. Artinya, seseorang bisa mengerti Torah jika dia mengalami Ben Elohim, anak Elohim, yaitu Masiah yang menderita tadi. Seperti penjelasan Ramchal dari dalam bukunya Ma'amar Hagiulah, Masiah Ben Yosef diperlukan supaya mengalami kesempurnaan spiritual. Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lusato mengatakan itu. Oleh sebab itu, jangan melasonharakan sosok Rabbi Yeshua Ben Yosef. Sof Dafar, perkataan terakhir, jangan belajar Torah dari orang-orang yang tidak memiliki kompeten sama sekali. Jangan belajar Torah dari orang-orang yang baru belajar Judaisme. Yang tidak mengerti konsep Ahavat Hinam. Ingat, Sof Dafar tentang Adam. Di Kejadian 2:7, Beresi 2:7, di situ katakan, Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam. Apar min ha-Adamah fa'ipach be'apaf nishmat chaim. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk sang manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan neshama hidup di dalam hidungnya. Perhatikan kata Ibrani ha-Adam. Ha-Adam nilai gematrianya adalah 50. 50 dalam bahasa Ibrani adalah chamishim. Chamishim, jika susunan huruf Ibrani diubah, menjadi Masiah. Berbicara level ke-50, itu adalah level Masiah. Manusia pertama adalah manusia sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Yang mencapai level ke-50 itu level binah. Di dalam Judaisme, level ke-50 disebut sebagai level binah, yaitu level pengertian. Yang hanya bisa didapatkan melalui sosok Ben Yah, yaitu anak Elohim. Oleh sebab itu, jangan melasonharakan Rabbi Yeshua Ben Yosef. Karena secara referensi Chazal yang tadi kita sudah kutip, bahwa
Yeshayahu 53 adalah berbicara tentang Masih yang menderita. Atau Masih ben Yosef. Bukan kebetulan Masih ben Yosef diperankan 2000 tahun yang lalu, diemban misinya 2000 tahun yang lalu, oleh sosok rabi yang bernama Rabi Yeshua ben Yosef. Sama-sama ben Yosef. Itu sudah merupakan suatu tanda yang teman-teman yang sedang melakukan giur itu perlu untuk consider, jangan melaksanakan sosok Rabi Yeshua ben Yosef. Ini soft dafar perkataan terakhir, semoga Besar Hashem identitas hamba yang ada di Yeshayahu 53 sekarang sudah jelas. Berbicara tentang Masiah. Bukan hanya tentang Israel saja. Jadi secara halakha, secara rabinikal, saya perluas definisinya, bukan hanya meliputi Israel saja, tapi berbicara tentang Masiah juga, karena Masiah adalah Yehida dengan Israel. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Bezekut Yeshua Mesichenu. Amin v'amin. Yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan Torat kebenaran kepada kami dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai sang pemberi Torah di dalam merit dari Rabi kami, Masiah kami, Yeshua ben Yosef dari Nazaret. Kita sama-sama katakan amin v'amin. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Hisuk Emunah yang berikutnya. Saya More Arya dari Kilat Ori Indonesia, Kilat Ori Singapura, mengakhiri sampai di sini. Dan tetap ikuti YouTube dari Ori Indonesia, Ori Singapura, dan silakan scan QR code dari website Ori Indonesia, Ori Singapura, dan silakan masuk ke website Yesifat Sufu Indonesia. Silakan di QR code di sini untuk bisa mengikuti update dari Rabbi Dr. Ishak Sapira melalui pelayanannya di Ahvat Ami Internasional dan Yesifat Sufu Internasional. Toda Rabah, Leitraut. Yaser Koach Hazaku Baru.